Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dengan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan mic-nya ke depan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Pandu kenapa? Sakit. Ada lagi? Bilang kenapa? Sakit. Ada lagi? Oh ya, berarti 2 orang yang tidak sekolah. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Pandu dan Ilang cepat sembuh ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita bacakan dulu surat pendek ya. Hari ini kita akan membacakan Quran surat At-Tin. Kita baca sama-sama. Kalian tahu kenapa hari ini kita memulai pembelajaran dengan Quran surat At-Tin? Karena kebetulan pada hari ini materi kita ada hubungannya dengan Quran surat At-Tin. Ya. Oke, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, mari sama-sama kita simak. Di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah video. Silakan kalian simak baik-baik. Kemudian nanti kalian nilai atau identifikasi. Di sini pasti ada sosok baiknya, ada sosok buruknya, ada perilaku baiknya, ada perilaku buruknya. Oke, supaya tidak panjang lebar, kita saksikan sama-sama.
kalian melihat tayangan video tadi, selanjutnya kita akan bentuk kelompok ya. Nanti silahkan kalian nilai bagaimana pendapat kalian tentang 3 karakter yang ada pada video yang tadi. Silahkan kalian diskusi masing-masing kelompok. Tadi itu kan ada siapa aja? Ada si Kusta, ada si Bota, dan si Buta. Nah, nanti kalian silakan nilai pendapat kalian bagaimana si Kusta, bagaimana si Bota, dan bagaimana si Buta. Oke, silakan kalian duduk masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siti Fatimah. Perkenalkan, nama saya Anissa Sadalia Novianti dan ini teman-teman saya. Saya Nabila Nanda Nuriyunisa. Saya Kaila Nurilmi. Dan saya Anggi Oktaviani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai video yang tadi kita saksikan pertama. Adapun hasil diskusi kami antara lain si Kusta, si Botak, si Buta. Ketiganya sama mempunyai penyakit miskin dan selalu direndahkan. Namun Allah melalui utusannya menyembuhkan mereka. Beberapa tahun kemudian mereka pun sukses. Akan tetapi si Kusta dan si Botak menjadi sombong dan angkuh. Mereka tidak mau bersedekah dan akhirnya mereka dihinakan kembali. Setelah itu barulah mereka menyesal. Si Buta dia tidak lupa bersyukur sehingga akhirnya ia tetap mulia. Bahkan kekayaannya menjadi bertambah dan berkah. Kesimpulan dari kelompok kami antara lain, ketika kita tidak bersyukur maka harta kita tidak akan berkah. Bahkan Allah akan memberikan siksa kepada orang yang tidak bersyukur. Kita harus selalu bersyukur supaya harta yang kita miliki menjadi berkah dan terus bertambah. Oke, terima kasih kepada kelompok Siti Fatimah yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Untuk yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara kita jika ingin membantu orang jika kita belum sukses? Membantu sesuai kemampuan saja. Oke ya, jawaban dari Anissa betul. Jadi kita untuk membantu orang lain itu nggak perlu menunggu sukses. Kita bisa membantu sesuai dengan apa yang kita punya. Nggak perlu harus dengan harta. Kita bisa berbuat amal baik ya, membantu orang lain dengan apa? Dengan tenaga, dengan pikiran, atau apapun sesuai dengan kemampuan kita. Oke, ya terima kasih untuk kelompok Siti Fatimah. Silakan boleh kembali ke tempatnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bilal bin Robah. Perkenalkan, nama saya Ajam Abdurrahman dan ini teman-teman saya. Nama saya Hasbi Barwende. Nama saya Depa Fadilah Dan nama saya Yusuf Fitri. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kami tidak jauh berbeda dengan kelompok sebelumnya, yaitu satu si kusta. Dia mempunyai penyakit kusta dan selalu direndahkan. Akhirnya Allah menyembuhkannya dan ia pun sembuh, bahkan berubah menjadi kaya raya.
Tapi ketika diuji oleh Allah, ia menjadi orang yang pelit dan sombong, dan akhirnya ia dikembalikan ke semula. 2. Si botak pun kisahnya hampir sama dengan si kusta. Setelah sembuh, ia menjadi sombong dan pelit, dan akhirnya dikembalikan lagi ke semula. 3. Si buta. Sementara si buta setelah sembuh dan sukses, ia tidak melupakan orang-orang yang membutuhkan. Makanya menjadi berkah dan bertambah. Kesimpulannya, ketika kita sukses, kita jangan lupa bersyukur dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke, terima kasih kepada kelompok Bilal bin Rabah ya, yang sudah membacakan hasil diskusinya. Yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Kenapa walaupun kita sudah bersyukur, harta kita masih belum bertambah? Mohon maaf, kami tidak bisa menjawab pertanyaan berikut. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Yang lain silakan, ada yang bisa membantu menjawab? Tidak ada? Oke, Bapak yang bantu jawab ya. Terima kasih kepada Ranti yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Sampai-sampai kelompok Bilal bin Rabah tidak bisa menjawab. Ya, pertanyaannya tadi, sudah bersyukur tapi hartanya tidak bertambah. Ya, ada sebuah dalil yang mengatakan apabila kita bersyukur, harta kita akan bertambah. Apabila kita kufur, maka hartaku akan sangat seperti itu. Pertanyaannya, apakah ketika kita bersyukur, kenapa tidak ditambah hartanya? Ya, walaupun mungkin secara syariat, secara kasat mata hartanya tidak bertambah, tapi pada hakikatnya Allah menambah harta kita. Apa yang ditambah? Bisa saja keberkahannya, bisa saja yang ditambah kesehatannya, atau Allah berikan pahala yang tidak dikasih di dunia. Rasa syukur kita nanti akan Allah balas di mana? Di akhirat. Jadi jangan kita berharap ngasih 1000, Allah kasih 100.000. Kita ngasih 100.000, Allah kasih 1 juta. Ingat, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi bisa saja Allah tidak tambah berupa harta, tapi Allah tambah berupa nikmat-nikmat yang lain. Contohnya kesehatan. Apakah kesehatan kenikmatan? Kenikmatan itu bahkan lebih mahal daripada harta. Oke, sekian ya. Terima kasih kepada kelompok Bilal bin Rabah. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdiskusi. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah membacakan hasil diskusinya. Tapi mungkin ada beberapa catatan ya. Jadi intinya tadi ada orang yang bersyukur, bagaimana nasib akhirnya. Ada lagi orang yang tadi kufur, bagaimana nasibnya. Kalau kaitkan lagi dengan Quran surat At-Tin, kita sudah mengetahui di ayat keempat Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, manusia yang disebutkan tadi bentuk yang sebaik-baiknya akan ditempatkan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang seperti siapa yang tadi di video? Si Musa dan si Kota. Ada yang tidak Allah kembalikan ke paling rendah. Siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Dalam kasus yang tadi, siapa yang sesuai dengan ayat yang tadi yang illal ladzina amanu? Si buta. Selain dia selamat, tidak dihinakan, hartanya oleh Allah terus bertambah. Ya, mungkin itu saja. Sebagai sesi akhir, Bapak sudah menyiapkan 4 soal. Ya, ini sebagai evaluasi karena kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini atau belum. Ya, jadi hanya 4 soal. 2 soal berhubungan dengan video, 2 soal lagi berhubungan dengan Quran surat. Iya, silakan dikerjakan, waktunya hanya 10 menit saja. Oke.
Oke, alhamdulillah ya, melihat dari hasil evaluasi barusan, Bapak cukup puas lah ya, walaupun ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah rata-rata. Bapak harap kalian yang nilainya masih kurang di rumah ditingkatkan lagi belajar ya. Bisa bertanya kepada teman-teman yang tadi sudah bisa menjawab, atau di internet banyak ya sumber-sumber belajar ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Intinya apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya dihafal, bukan hanya dipahami, akan tetapi yang terpenting itu apa? Pelaksanaannya, pengamalannya. Bagaimana supaya kita belajarnya tetap dimuliakan? Tentunya yang pertama kita harus tetap menjaga keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita digoyah dengan hal-hal yang tidak penting. Kemudian selanjutnya kita harus memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Apapun yang bisa kalian kerjakan, setiap amal soleh insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah intinya. Jadi intinya bukan hanya sekadar dihafal, dipahami, yang tertentu apa? Di amal. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis Quran surat Yasin. Ya, Bapak sudah mungkin kalian sudah sering menulis, tapi yang akan kita pelajari minggu depan bagaimana menulis huruf Al-Quran dengan kaidah yang benar, nggak sekedar asal nulis ya. Bagaimana nulis itu, karena banyak siswa yang nulisnya Arab itu dari kiri ke kanan, padahal Arab itu harusnya dari mana? Kanan kiri. Harokat pun banyak yang di bawah ke atas, harusnya dari mana? Dari atas ke bawah ya. Kita akan pelajari hal-hal itu di pertemuan yang akan datang. Untuk kegiatan belajar hari ini kita akan tutup bersama-sama dengan doa di Fatihul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.